Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada saat ini. Mari ibadah Petuen saat ini kita mulai bersama-sama dengan kita menundukkan kepala, memohon pertolongan Tuhan. Ibadah keluarga pada petang hari ini bersama kita lakukan berlandaskan anugerah dan kasih setia dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut dengan memuji, memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 7, bait yang pertama dan kedua. Gusti Kawula Sowan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, mari sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah, Allah yang kami imani dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami semua diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, perkenankan kami juga mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Lebih-lebih pada saat ini, Tuhan boleh mempertemukan kami di dalam ibadah keluarga, di rumah kami masing-masing, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya bahwa ini semua karena kasih setia-Mu kepada kami semua. Namun demikian ya Tuhan, di dalam kehidupan kami masih sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Baik itu ucapan-ucapan kami, angan-angan kami, terlebih tindak tanduk kami. Oleh karena ya Tuhan, seberapa besar dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu. Ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini bersama-sama akan membaca dan menggeluti sebagian firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan bersabda. Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terlebih bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkan roh kegelapan dari ruangan di rumah kami masing-masing, sehingga hanya firman-Mu yang bisa kami dengarkan. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga apa yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu.
Ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah keluarga saat ini, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, hanya ke tangan kuasa-Mu, sehingga bisa berjalan dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan berlandaskan iman percaya kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini diambilkan dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 11. Kitab Ulangan pasal 7 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian bunyinya. Sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amorsi, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yesus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu dilakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dan segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu, bukanlah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan dan tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertanggung terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yaitu ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Sungguh berbahagia bagi kita sekalian
yang dengan penuh sukacita taat membaca firman Tuhan, taat untuk memahami dan merenungkannya dan menggelutinya, terlebih dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebagai ayat nas Ulangan 7 ayat 9 akan saya baca kembali yang demikian bunyinya. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, penderitaan manusia selalu dikenal Allah. Dia tahu betapa orang yang menanggung penderitaan itu berada dalam kesedihan dan hati yang pedih. Tetapi di hadapan Tuhan, penderitaan itu tidak selalu merupakan kepedihan atau kesakitan saja. Penderitaan juga adalah berkat. Kenapa demikian? Karena melalui penderitaan kita itu sebenarnya digembleng, kita diperkaya, kita dimurnikan. Bahkan kita dibuat menjadi lebih dewasa dalam iman kita. Lalu dari manakah penderitaan itu? Dalam Alkitab kita menemukan paling tidak 4 jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, Tuhanlah yang memberikan penderitaan itu. Bisa dibaca di dalam kitab Kejadian 38 ayat 7. Yang kedua, iblislah penyebab utama penderitaan itu. Bisa dibaca di dalam Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 18. Dan yang ketiga, penyebab penderitaan itu adalah kombinasi yang pertama dan yang kedua. Misalnya penderitaan Ayub, yang membuat Ayub menderita adalah iblis, tapi atas seizin Tuhan Allah. Keempat, penyebab penderitaan adalah manusia itu sendiri. Di bacaan kita Amsal pasal 26 ayat 27. Keempat jawaban di atas sama-sama menarik. Oleh karena itu akan saya bacakan salah satu contoh dari keempat tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah cerita. Ada seorang pria berkeluh kesah tentang kehidupannya. Mereka yang dulunya orang yang sangat kaya raya dan hidupnya senang. Namun sayangnya mereka memperoleh kekayaan itu dengan jalan yang tidak benar. Dengan jalan yang menyimpang atau mungkin sering kita dengar istilah korupsi. Kemudian suatu saat dia jatuh pailit, dia jatuh bangkrut, tak ada lagi kekayaan yang mereka miliki. Karena tersendat-sendat di dalam mengangsur kendaraannya, akhirnya kendaraannya juga disita. Hutangnya semakin menumpuk, bahkan untuk membayar SPP anaknya sampai menunggak. Karena mereka sulit menghilangkan gaya hidup mewah mereka. Suatu saat ia menghibur diri, ini memang salib yang harus saya pikul. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita sering mendengar istilah memikul salib. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Tuhan Yesus
memberitahukan banyaknya penderitaan yang bakal dialaminya. Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa orang-orang yang hendak mengikut Dia harus mengikul salibnya masing-masing. Salib itu bisa mengacu pada penderitaan, bisa mengacu pada penganiayaan, atau bahkan masalah-masalah yang menderita kita ketika kita melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan. Pertanyaannya untuk kita, apakah semua penderitaan yang kita alami adalah salib yang harus kita pikul? Jika penderitaan itu adalah akibat kesalahan kita sendiri, seperti yang saya ceritakan di atas tadi, tentu kita tidak berhak menyebutnya sebagai salib. Itu adalah konsekuensi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kaitannya dengan kehidupan orang beriman, yang pantas ditekankan di sini adalah penderitaan yang merupakan kesempatan untuk mengalami anugerah Tuhan melalui penderitaan, melalui kesakitan. Jika disebutkan di sini kehidupan orang beriman, maka ada hubungan spesifik antara orang percaya dan Tuhan yang dipercayai. Hubungan itu dengan manis disebutkan dalam Ulangan 7 ayat 6 yang demikian firman-Nya, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dalam hubungannya ini, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, penderitaan selalu bertujuan untuk menempa kita, untuk menjadi lebih baik lagi. Penderitaan itu adalah jalan bagi kita untuk melihat betapa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita hanya patut berpegang dan bersandar kepadanya. Tapi yang tidak kalah pentingnya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bersama kita renungkan dalam kaitannya dengan penderitaan, adalah supaya kita dimampukan bersolider, kita dimampukan untuk berempati, bersimpati dengan orang lain, supaya kita memilih kepekaan terhadap sesama kita yang menderita. Banyak orang ingin mencari jawaban seterang-terangnya mengenai mengapa dia menderita. Terus terang saja hal ini kita tidak dapat mereka-reka jawaban penyebabnya secara detail. Namun secara logis mungkin itu bisa ditelusuri. Tetapi jika kita mengingat bahwa yang berkuasa atas hidup kita adalah Tuhan, maka kita hanya patut berserah kepada Tuhan. Seperti Ayub ketika dia mengalami banyak kehilangan, Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kitab Ayub 1 ayat 21. Ini semua harus menyadarkan kita bahwa kita tidak berkuasa atas hidup itu sendiri. Kita hanya memeliharanya. Jika saatnya Tuhan mengambil, maka itu adalah tindakan kebijaksanaannya yang penting untuk kita. Penderitaan selalu membuat kita perih dan berduka. Dalam keadaan ini kita diminta oleh Tuhan untuk tidak berputus asa. Kita mesti melihat ke depan. Kita harus melihat dengan mata iman bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita dalam duka itu. Kita harus menjadi saksi dari kebaikan Allah.
Dan saat kita bersedia menderita serta memikul salib karena taat pada Allah, maka kita akan menikmati sukacita pada akhirnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana nats bacaan kita tadi, yaitu Ulangan 7 ayat 9, saya bacakan lagi. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini memasuki masa Prapaskah minggu ketiga ini, marilah kita mengingat kembali masa-masa penderitaan Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Sebesar apapun penderitaannya, Tuhan Yesus tetap setia pada rencana Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu, mari kita meneladani Tuhan Yesus untuk tetap setia dalam keadaan apapun. Menanggung konsekuensi dosa mendatangkan kemalangan, tetapi memikul salib karena taat kepada Tuhan itu memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji kembali pujian KPJ nomor 154, bersamaan kita mengumpulkan persembahan yang telah kita siapkan. Adrenging tias kulo. Adrenging tias kulo. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa syafaat, bersamaan kita menyerahkan persembahan kita. Kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah berfirman kepada kami saat ini. Tuhan boleh mengingatkan kami atas kehidupan kami sebagai manusia ciptaan-Mu. Kami harus memiliki rasa empati. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk tetap setia, senantiasa berpegang teguh dengan iman yang kokoh dalam kondisi apapun keadaan kita. Kiranya firman-Mu ini boleh menambah kekuatan iman percaya kami, terlebih boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, perkenankan kami pada saat ini menyampaikan doa syafaat kami.
Kami berdoa khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin Tuhan mengetahuinya. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka dalam kesendirian. Akan tetapi Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam kelemahan tubuh saudara-saudara kami yang sakit ini. Kiranya segala upaya yang dilakukan Tuhan berkati agar menjadikan sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Terlebih bagi para keluarga yang dengan penuh kasih setia merawatnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesetiaan, dan memberikan kesabaran di dalam merawat saudaranya yang sakit. Ya Tuhan, perkenankan kami berdoa bagi anak-anak yang saat ini masih dalam bangku sekolah, dalam bangku pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian, memberikan kebijaksanaan, serta memberikan keterampilan, sehingga anak-anak kami boleh menyelesaikan setiap tugas pelajarannya dengan baik. Dan pada akhirnya anak-anak kami boleh mewujudkan apa yang dicita-citakan seturut dengan kehendak-Mu. Bagi anak-anak yang sedang mencari pekerjaan maupun jodoh atau teman hidup, kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat untuk dapat segera memperoleh pekerjaan maupun jodoh yang diidamkan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, perkenankan kami juga berdoa bagi setiap kegiatan gerejamu, khususnya saat ini di tengah-tengah merebaknya pandemi COVID-19, sehingga banyak kegiatan kami yang tertunda untuk kami laksanakan. Namun kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati semuanya, sehingga dapat berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi negara kami saat ini yang masih berupaya untuk menangani pandemi virus corona yang membutuhkan penanganan yang lebih baik lagi supaya negara kami segera terlepas dari virus corona saat ini yang menyebabkan situasi kurang nyaman bagi negara kami. Kiranya Tuhan ikut campur tangan di dalam menyelesaikan setiap perkara yang ada, sehingga dapat mewujudkan situasi yang lebih baik lagi. Kami berdoa bagi setiap para pimpinan, mulai dari yang teratas sampai dengan yang terbawah sekalipun. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan dan kemampuan bagi para pemimpin agar dapat menjalankan setiap tugasnya dengan baik, sehingga bisa membawa kehidupan yang tentram, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sendiri. Ya Tuhan, pada ibadah keluarga saat ini, kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami yang kami ambilkan sedikit dari berkat-Mu yang melimpah bagi setiap kehidupan kami. Oleh karena ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan ini sehingga berguna dan bermanfaat untuk kelebaran kerajaan-Mu di bumi. Bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat yang berlipat. Dan terkhusus bagi saudara kami yang telah dipercaya untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan, memberikan kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini dan selanjutnya kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami masing-masing dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Demikian ya Tuhan, seru doa permohonan dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah Patuen atau ibadah keluarga saat ini, mari kita bersama-sama memuji kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 95, bait yang pertama dan ketiga. Tansah dak rangkul salibe. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita mohon berkat kepada Tuhan. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah Petuen saat ini kiranya boleh menjadikan berkat bagi kita sekalian. Amin.